Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal, pengisi channel Ilmu Official. Dan untuk video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya menghadapi debt collector yang tidak taat aturan. Ada beberapa laporan yang masuk, debt collector itu nagih ke sekolahan, nagih ke kampung-kampung, bahkan juga mendatangi RT, RW, bahkan yang paling ekstrim lagi adalah menghubungi bos kantor di mana nasabah itu bekerja. Apa yang dilakukan oleh debt collector ini saya kira adalah langgar, atau dia tidak tahu dan tidak mengikuti aturan bagaimana menagih yang ada di otoritas jasa keuangan. Karena itu, jika kondisi yang seperti ini terjadi kepada nasabah, baik nasabah bank konvensional maupun bank yang terafiliasi oleh fintech atau peer-to-peer atau yang disebut dengan pinjaman online ya. Untuk video ini saya ingin teman-teman penikmat channel ilmu untuk mencatat supaya bisa diingat dan juga bisa melakukan tindakan mitigatif ya. Artinya sudah tahu bagaimana caranya membuat si debt collector itu tidak datang lagi ke rumah Anda. Saya sudah jelaskan 3 hal di video sebelumnya tentang cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian harus pasrah menghadapinya, tidak gegabah. Kemudian yang kedua adalah harus smart, tahu aturan hukumnya. Dan yang ketiga tentunya adalah dengan keberanian. Kalau 3 ini nggak punya, setidaknya 5 hal ini akan saya jelaskan supaya teman-teman bisa melakukan istilahnya pencegahan ya, supaya debt collector yang nakal ini tidak datang lagi dan bisa terlapor secara cepat ke pihak yang memang berwenang dalam hal ini. Yang pertama, jangan lupa ketika ada debt collector telepon itu diangkat. Jangan sampai kalian nggak angkat telepon dari seorang petugas bank, karena ketika Anda tidak mengangkat telepon itu akan dilaporkan kepada atasan bahwa kondisi Anda tidak mengangkat. Itu tidak mengangkatnya apakah karena ditolak, didiamkan, atau bahkan HP-nya mati. Nah, kalau HP-nya mati atau didiamkan itu akan mengontak kontak darurat yang ada. Kalau kontak darurat juga tidak angkat, maka dia akan melihat bagaimana proses awal ketika kalian melakukan proses pinjaman. Itu dilihat tracking HP-nya itu, setiap hari itu orang yang sering dihubungi itu siapa. Nah, saat ditemukan itulah yang akan dihubungi, dianggap sebagai rekan atau teman Anda. Itu yang membuat akhirnya utang Anda itu tersebar ke beberapa tempat yang memang sudah ada. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka saran saya yang pertama adalah pastikan nomor HP Anda atau telepon Anda, WA Anda dan segala macam itu jangan sampai mati. Angkat aja, nggak usah takut. Nah, saat ditelepon dan Anda mengangkat, nah, posisikan Anda itu benar-benar sedang menghadapi sistem. Mau menghadapi manusia, bukan sistem bank. Artinya jangan anggap itu adalah orang yang menekan Anda, sistem yang menekan Anda, bagaimana Anda mendapatkan uang di hari itu juga. Nah, itu pasti tidak mungkin teman-teman ya. Nah, itu saya kira yang pertama adalah posisikan mental Anda bahwa Anda berhadapan dengan manusia yang sama dengan Anda, yang juga dia bekerja di target dan dia mencari uang dari fee ataupun dari hasil yang dia dapatkan saat dia menagih. Kalau udah ada di otak itu, di otak Anda, maka sekarang kalian angkat aja. Ya, saya memang saudara ini, tapi sebelum itu saya boleh tanya nggak? Tanya, Anda siapa, kok telepon saya? Ada urusan apa? Kalau dia mengatakan dia adalah petugas bank, oke, sama jelaskan kondisi Anda, kenapa gagal bayar dan kenapa tidak bisa melakukan transferan. Setelah itu ceritakan bahwa Anda rajin sebelumnya sudah melakukan proses menjaga akun kalian ataupun aktivitas mereka dengan baik, supaya mereka tahu bahwa Anda itu tidak main-main dalam hutang, Anda juga serius. Jadi ada responsif, ada upaya yang
yang Anda ingin lakukan itu ada di benak si petugas bank. Nah, saya sendiri ketika saya bekerja di bank itu begitu. Jadi ketika saya menelpon salah satu nasabah yang macet, saya akan mencari bagaimana respon dia. Dia itu sengaja, mampu, atau memang dia ruwet atau bagaimana. Nah, posisikan Anda memang benar-benar tidak punya apa-apa dan memang sebelumnya sudah sering bayar kayak gitu. Nah, setelah itu kalau dia buat janji untuk datang ke rumah Anda, kasih waktu jangan sampai malam hari, pagi atau siang sekalian, jangan sampai sore. Kenapa begitu kan? Karena supaya jelas dia tidak akan datang lagi kayak gitu. Jadi kalau mau pagi sama jelaskan apa adanya kondisinya dan siap. Jangan lupa kalau mau harus berjanji aja. Tapi kalau nggak bisa berjanji, sampaikan aja bos, Anda sedang berusaha untuk mencari talangan. Itu cara apa? Itu cara yang ketiga ya. Kemudian cara yang keempat adalah, nah ketika Anda sudah melakukan janji dan berusaha untuk mengenalkan diri Anda sebagai orang yang memang benar-benar bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran, maka yang keempat adalah sampaikan bahwa saat ini Anda ingin fokus bekerja dan tidak mau diganggu. Kalau mau mengganggu saya, ingat, sampaikan juga bahwa aturan penelponan atau nelpon terhadap nasabah itu hanya 7 kali dalam 7 hari. Artinya dalam sehari 1 kali. Kalau lebih dalam sehari, laporkan ada. Nah, ini banyak sekali yang kecolongan ya. Kenapa? Karena dia tidak merekam aktivitas itu. Jadi kalau bisa mulai sekarang rekam. Dia nelpon Anda berapa kali, dicatat. Setelah itu, setelah Anda catat, jangan lupa hidupkan kamera Anda, nyalakan rekaman Anda supaya tahu dialog yang ada antar debitur. Juga ini penting, kalau si debt collector ini tidak taat aturan, dia akan datang ke RT ataupun menagih ke orang lain. Nah, itu kalian catat siapa nama dia, benarkah dia seorang debt collector. Kalau benar, tanya, hak Anda boleh tanya, mana surat tugasnya, berapa utang saya yang harus dibayar. Itu harus ada bukti, jangan pakai screenshot HP. Kalau screenshot HP ditolak aja kayak gitu. Jadi Anda punya hak melakukan itu, teman-teman. Kemudian juga setelah kalian melakukan rekaman aktivitas apapun yang terjadi debt collector menagih Anda, jangan lupa pastikan juga bahwa debt collector ini kan memiliki target waktu. Jadi misalnya si A, Pak Cori misalnya, sebagai debt collector, dia ditugaskan 3 bulan, lebih dari 3 bulan dia akan diganti gitu. Artinya jangan panik ketika ada seorang debt collector kok ganti-ganti ini, kok kayak ngeroyokan. Jangan panik, karena mereka itu pihak ketiga, teman-teman, bukan bank. Mereka itu pihak ketiga, disewa oleh bank, baik dia sebagai individu maupun sebagai lembaga yang bertugas untuk memberikan solusi atas utang yang Anda ambil terhadap haknya bank piutang kepada Anda. Jadi tidak ada sebetulnya di luar negeri debt collector tuh kereng gitu, nggak ada. Kayak Indonesia nggak ada. Itu saya kira yang ada di Indonesia karena mereka itu menjalani apa yang sudah terjadi di senior-seniornya. Jadi seolah-olah kalau nagih itu harus kereng, harus melakukan stressing, harus sana sini dan segala macam, sehingga membuat Anda panik. Nah, itu nggak ada di aturan itu. Jadi penting buat teman-teman yang saat ini sedang punya masalah dengan pinjol atau dengan keuangan, untuk mengetahui hak Anda dan bagaimana kewajiban Anda dan bagaimana hak dari sisi debt collector. Oke, sambil ngopi ya, kita akan lanjut ke sini. Sambil ngopi, masih ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Kalau dirasa bermanfaat, bantu untuk disebar supaya teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini dapat kayak gitu ya. Karena kasihan kalau dia sampai stres, apalagi melakukan tindakan yang merugikan dirinya hanya gara-gara persalahan utang yang sepele tadi. Baik, selanjutnya adalah bagaimana melihat debt collector sebagai manusia. Nah, debt collector itu teman-teman yang harus Anda kenal, yang harus Anda tahu maksudnya.
Debt collector itu bayarnya dua. Satu, ada yang memang digaji pokok plus bonus. Ada juga debt collector yang tidak menggunakan gaji pokok, hanya dapat uang operasional bensin aja, sama bonus yang dia dapatkan besar. Makanya kalau ada debt collector ruwet, kemudian dia seolah-olah memaksa Anda harus bayar waktu itu juga, jangan sampai lebih hari dan segala macam, itu berarti dia sedang ingin mendapatkan bayaran dari pekerjaan. Artinya mereka juga sama-sama mencari pekerjaan dengan memanfaatkan situasi di mana Anda saat itu sedang telat bayar. Jadi maklum kalau misalnya debt collector itu akhirnya menagih, memaksa dan segala macam. Tetapi akan menjadi suatu kesalahan ketika debt collector itu menagih bukan kepada Anda dan juga menelpon di luar jam kerja mereka. Jadi debt collector itu jam kerjanya cuma jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sebelum jam 8 pagi kalau dia nagih, berarti itu sudah salah, nggak taat aturan. Begitu juga ketika dia menagih saat lebih dari jam 8 malam, sama, dia juga nggak taat aturan. Jadi laporkan aja. 5 tempat Anda untuk melaporkan udah saya jelaskan di video sebelumnya. Bisa Anda tonton lebih jauh lagi. Saya ulangi di sini ya. 1, Anda boleh melaporkan langsung ke Bank Indonesia. Bawa bukti-buktinya. Kedua, kalau menemukan debt collector yang tidak aturan, Anda melaporkan langsung kepada pihak otoritas jasa keuangan atau kantor-kantor OJK yang ada di kota-kota besar. Kalau di Jakarta pasti ada, di Palembang ada, di Surabaya juga ada, seperti itu ya. Terus setelah itu Anda laporkan kepada Perlindungan Konsumen, Yayasan Perlindungan Konsumen juga ada. Terus juga Perlindungan Hukum. Dan terakhir kepada kepolisian. Mereka 5 hal ini pasti menerima laporan Anda. Nah, apalagi kalian terjerat pada pinjaman online yang ilegal. Nah, kalau ilegal itu mudah banget teman-teman. Yang penting Anda anti malu. Karena pinjol ilegal itu hanya mengandalkan akses dari storage HP Anda dan aktivitas data panggilan Anda kemana aja. Itu yang akan dihajar. Sama data-data Anda akan disebar. Itu kan jelas itu melanggar laporan, jelas. Anda segera tangkap, Anda jebak boleh. Kalau ada debt collector yang ilegal datang, itu Anda jebak boleh. Tapi sebetulnya pinjol ilegal gak punya debt collector teman-teman ya. Pinjol ilegal tuh nggak punya debt collector, itu hanya nakut-nakuti. Kalau ada yang bilang saya sudah dekat rumah Anda, coba cek aja buktinya, nggak mungkin. Apalagi ngasih foto pakai celurit, pakai jaket ini, pakai tato, aduh itu juga bullshit, itu hoax teman-teman ya, nggak usah takut. Tapi bukan berarti saya mengkampanyekan Anda untuk galbay. Ini bagi yang sedang memang udah nggak mampu kayak gitu ya. Saya juga nggak setuju dengan beberapa konten kreator yang menyuruh ayo supaya pinjol ilegal itu nggak terjadi, nggak marak lagi, ya udah stop aja gitu. Nah itu saya juga nggak setuju. Ayo kita hajar, kita galbay semua nasional. Wah itu namanya merampok, melawan kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini adalah orang yang nggak tahu apa-apa, yang sudah menjadi korban seperti itu. Jadi saya kira penting untuk didalami. Nah terus pinjol ilegal itu dia nggak punya ini ya, nggak punya debt collector. Terus yang kedua, pinjol ilegal hanya ngandalin nakut-nakuti. Dan kalau dia ketahuan, maka dia akan diblokir dan ditangkap. Dan ini juga jangan kasih tahu ya. Banyak sekali pinjol ilegal itu terafiliasi dengan judi online. Dan itu dimainkan oleh inisial, katanya T itu kan. Saya nggak tahu T siapa, itu udah dibahas oleh beberapa YouTuber itu. Artinya mereka itu memang mengambil kesempatan Anda segera melakukan tindakan judi online. Setelah itu nggak punya uang, dikasih namanya pinjaman online. Wah, selesailah hidup Anda itu udah kena dengan 2 poin ini. Artinya apa yang terjadi saat ini itu kenapa saya harus memberikan edukasi di YouTube, karena di lingkungan saya sendiri sudah banyak yang korban gitu ya. Dan ada yang sampai bercerai, ada yang sampai stres, sampai merasa hidupnya sudah gak bisa berkinah. Saya kira jangan sampai seperti itu ya.
hutang itu memang udah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Artinya kalau orang punya hutang itu biasa, gitu. Nggak usah takut, nggak usah panik. Sama teman-teman yang sedih ini ya. Jadi jangan sampai Anda itu panik karena hutang. Hutang itu biasa gitu, anggap itu biasa. Yang penting Anda niat mau membayar. Nah, caranya bagaimana? Ya sudah, jangan dipikirin dulu hutangnya, fokus pekerjaannya, bangun usaha, ataupun kalau mau keluar negeri berangkat aja ke luar negeri. Yang penting jangan bikin hutang. Nah, gitu. Setelah itu Anda jangan lupa memperbanyak sholawat, berzikir, meminta doa, ya. Terutama bagi yang muslim ya. Kalau yang non muslim sesuai dengan keyakinannya sendiri ya. Jelas hutang itu bisa kita bayar berapapun banyaknya hutang, nggak mungkin nggak bisa dibayar. Loh, saya udah nganggur mas, saya udah sumpek mas, udah itu hanya pikiran Anda sendiri. Coba Anda keluar, bayangkan orang yang di bawah Anda itu. Jadi justru menurut saya harus disyukuri saat punya hutang. Kenapa? Karena saat punya hutang berarti Anda ini memang manusia kan, yang nggak punya hutang kan cuma sapi ya gitu ya teman-teman. Jadi saya kira mohon maaf, ini bagian dari cara saya untuk melakukan proses netralisir ya terhadap teman-teman yang saat ini terjebak dengan hutang. Terakhir yang ingin saya sampaikan, ini poin penting menurut saya adalah mulai sekarang niatkan stop pinjol. Ya, jangan melakukan hutang lagi. Yang terjebak itu karena dia hutang pinjol, dia spekulatif. Nanti saya pasti dapat uang, dia pinjol lagi, nanti bayar buat ini, pinjol lagi, sampai 10 aplikasi, 20 aplikasi, sampai ilegal pun dapat, yang legal pun dapat. Akhirnya apa? Udah hutangnya wis gak amburadul, dendanya, bunganya segala macam. Itu yang membuat kalian itu stres dan melakukan tindakan yang, dan kalau itu terjadi, Anda ini terjadi, udah syukuri dulu, disyukuri aja kondisinya, disyukuri aja, gak usah panik. Niat akan membayar. Kalau ilegal, catat pokoknya berapa. Kalau legal, lakukan restrukturisasi, kan ada fasilitas juga. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ini bermanfaat. Dan bagi yang tertarik untuk konsultasi, bisa langsung masuk di grup Telegram saya. Dan kita akan berbagi tentang ide usaha yang tepat untuk korban pinjol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.